Sebenarnya banyak perilaku dari anak yang kurang tepat yang dilakukan anak sewaktu dia kecil, sewaktu anak masih kanak-kanak. Itu adalah upaya anak untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak bersama orang tuanya. Nampaknya perhatian negatif dari orang tua kepada anak itu lebih berguna bagi anak daripada anak merasa tidak diperhatikan sama sekali. Itulah kutipan dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak, yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Untuk itu pada video kali ini saya akan merangkum 3 hal penting yang harus diketahui oleh kita tentang waktu yang berkualitas untuk anak, sehingga kita memahami dengan benar apa itu waktu berkualitas yang bisa mengisi tangki emosional anak. Yang pertama, waktu berkualitas itu ada kedekatan emosi, ada perhatian terfokus di sana. Kita benar-benar fokus bersama anak. Banyak di antara kita yang merasa sudah memberikan waktu yang berkualitas dengan bermain ke mall, dengan bermain ke beberapa tempat wisata dan lain sebagainya, tetapi saat di sana kita lebih sibuk melakukan hal lain sedang anak bermain bersama dirinya sendiri. Kita sibuk melakukan hal lain sedang anak bermain di tempat bermain tersebut. Maka ini bukan perhatian terfokus, ini bukan waktu berkualitas. Waktu berkualitas itu kita benar-benar hadir bersama anak, kita memberikan fokus perhatian itu kepada anak. Kita memperhatikan anak dan di sana akhirnya timbul kedekatan emosi bersama anak. Meskipun bahasa cinta utama anak bukanlah waktu berkualitas, semua anak membutuhkan perhatian fokus dari orang tuanya. Semua anak membutuhkan diperhatikan oleh kedua orang tuanya, sehingga di dalam diri anak-anak akan merasa dirinya sangat dicintai oleh orang tuanya. Sebagian besar ketika anak-anak kita masih bayi, kita mampu memberikan waktu yang berkualitas kepada anak. Kita menggendong anak, kita mengganti popok anak, dan lain sebagainya. Anak mendapatkan waktu yang berkualitas berjam-jam bersama orang tuanya. Tetapi ketika anak mulai lebih besar, anak menginjak untuk usia yang lebih lanjut, kita nampaknya membutuhkan upaya yang lebih untuk bisa memberikan waktu yang berkualitas kepada anak. Nampaknya di zaman seperti ini, orang tua lebih sibuk melakukan aktivitas sendiri. Orang tua lebih sibuk melakukan pekerjaannya sendiri. Sehingga untuk memberikan waktu yang berkualitas bersama anak, orang tua harus meninggalkan beberapa daftar penting pekerjaan yang harus dilakukan untuk dikorbankan memberikan waktu berkualitas bersama anak. Hanya orang tua yang berani, hanya orang tua yang memberi prioritas utama kepada anak yang mampu memberikan waktu yang dia miliki dari 24 jam yang dia miliki, sebagian dia berikan kepada anaknya sebagai wujud untuk memenuhi kasih sayang kepada anak, sebagai wujud untuk mengisi tangki emosional anak sehingga anak mampu bertumbuh dengan baik. Waktu berkualitas adalah hadiah yang sangat penting bagi anak. Hadiah berupa kehadiran kita di dekat anak. Anak-anak sangat perlu untuk mendapatkannya, dan ini akan selalu dikenang di dalam diri anak. Waktu berkualitas mengandung pesan penting bahwa saya, ayah, bunda sangat suka berada di dekatmu, sangat suka berada di sampingmu. Kamu sangat penting, nak. Ingatlah, waktu berkualitas tidak akan bisa tercapai jika kuantitasnya tidak cukup. Tidak akan ada kualitas ketika kuantitasnya hanya sedikit. Maka kita benar-benar perlu menjadwalkan ulang jadwal harian kita, jadwal mingguan kita, jadwal bulanan kita, sehingga dalam rentang kehidupan kita, kita memberikan jadwal khusus untuk memberi waktu berkualitas bersama anak, untuk memberi waktu bercengkrama dengan anak, untuk memberi waktu bersama anak. Karena masa anak-anak ini akan hilang, dan kemudian anak-anak di waktu dia sudah lebih besar, di waktu dia sudah lebih dewasa, kita lebih banyak membutuhkan upaya yang sangat keras untuk bisa bersama dengan anak. Maka ketika anak masih kecil, ketika anak masih di bawah 8 tahun, ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk memberikan waktu bersama anak, untuk bercengkrama dengan anak. Karena di usia-usia ini, anak lebih banyak berada di rumah dan berada di sekitar rumah. Dan anak-anak di usia ini belum terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang besar di luar rumah. Maka di usia anak 8 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah, ini adalah masa-masa yang tepat bagi kita untuk memberikan waktu berkualitas bersama anak, untuk bercengkrama dengan anak, untuk bermain bersama anak. Karena di saat anak berusia lebih besar, anak akan lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Anak akan terlibat kegiatan aktivitas di luar rumah. Sehingga untuk memberi waktu berkualitas bersama anak,
untuk mendapatkan waktu berkualitas bersama anak akan membutuhkan upaya yang lebih sulit daripada masa ketika anak masih berusia di bawah 5 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun. Yang kedua, waktu berkualitas itu harus benar-benar kita berdua dengan anak. Ayah dengan anak atau bunda dengan anak. Anak memerlukan perhatian terfokus dari orang tuanya. Memang ini serasa sulit, tetapi ini sangat bisa dilakukan meskipun ini membutuhkan upaya yang lebih besar. Sesekali kita khusus perlu memberikan waktu yang fokus hanya kepada anak satu, dan kemudian besok bersama adiknya atau besok bersama kakaknya. Anak membutuhkan perhatian terfokus sehingga anak merasa sangat dipentingkan oleh orang tuanya. Baru kemudian beberapa waktu kita keluar bersama anak-anak yang lain. Waktu berkualitas itu tidak mengharuskan kita keluar berdua bersama anak dan itu mencari tempat yang khusus, tidak. Semua hal bisa kita lakukan di rumah. Waktu berkualitas justru yang bermanfaat banyak terjadi di rumah. Ketika kita bermain berdua saja dengan anak, baru besoknya berdua lagi bermain bersama anak. Tidak harus keluar, tetapi keluar itu juga bagian waktu yang berkualitas ketika kita di luar atau di tempat tertentu mampu memberikan perhatian terfokus kepada anak. Ketika kita di rumah makan berdua bersama anak, bercanda bersama anak berdua, dan kemudian kita bercerita bersama anak, itu merupakan bagian waktu berkualitas yang sangat bermanfaat bagi anak. Yang penting kita memberikan perhatian yang fokus pada anak dan kita mengalihkan hal-hal yang mengganggu ketika kita memberikan perhatian fokus kepada anak. Yang ketiga, waktu yang berkualitas itu termasuk kontak mata kita. Pandangan mata yang positif, pandangan mata yang penuh kasih sayang, kontak mata yang penuh cinta, itu akan menyampaikan pesan cinta dari hati orang tua melalui mata ini untuk tersampaikan ke dalam hati anak. Tetapi justru penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menggunakan kontak mata menjadi sebuah pesan yang negatif. Menggunakan kotak mata keras untuk memarahi anak. Menggunakan kotak mata yang tajam untuk memerintah anak dengan keras. Dan lain sebagainya. Kotak mata lebih banyak digunakan untuk menyampaikan pesan yang negatif daripada menyampaikan pesan yang teduh, penuh cinta, penuh sayang kepada anak. Seharusnya kita sebagai orang tua lebih bijak untuk menggunakan kontak mata kita menjadi pandangan yang teduh kepada anak, pandangan yang peduli kepada anak, pandangan yang penuh sayang kepada anak. Kita lebih banyak menggunakan kontak mata ini dengan pandangan-pandangan yang menyejukkan sehingga ini menyampaikan pesan cinta ke dalam diri anak.